Kalau MK menolak, itu apa konsekuensinya? Kalau MK menerima, itu apa konsekuensinya? Kalau seandainya benar, terus kemudian Gibran akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, dengan kemungkinan untuk menang pemilu itu sangat besar. Prabowo berumur 72 tahun, harus kita akui, punya keterbatasan kesehatan. Beliau sudah menderita stroke, kemungkinan untuk terkena serangan lagi itu besar. Dan meletakkan beban kenegaraan di atas pundak orang yang punya masalah kesehatan seperti ini juga menjadi pertanyaan. Kalau seandainya terjadi apa-apa, mudah-mudahan tidak gitu ya, pada diri presiden. Kemudian Gibran harus mengambil alih kekuasaan dengan umur yang sedemikian muda, dengan pengalaman yang sedemikian minim. Apakah itu tidak akan menimbulkan krisis di negara ini? Apakah para pemain-pemain politik besar yang benar-benar menguasai partai, yang menguasai sumber-sumber kekuatan politik di negeri ini, itu akan berdiam diri? Tapi di other way around atau dalam konteks sebaliknya, bagi para pendukung Presiden Jokowi melihat bahwa ya malah bagus, berarti betul-betul legasinya Presiden Jokowi akan diteruskan oleh putranya sebagai presiden. Apakah dia akan bisa memerintah? Masuknya Prabowo ke kabinet Presiden Jokowi adalah matinya oposisi. Sangat mencerminkan hal itu, sangat mencerminkan matinya oposisi. Ditambah lagi tentu dengan faktor-faktor lain seperti hukum, ya undang-undang ITE, terus kemudian berbagai litigasi yang dilakukan, termasuk juga tidak hanya terhadap aktivis, tetapi juga terhadap masyarakat biasa. Ya, nah. Dampak dari semua ini tidak ada suara alternatif dan ditambah lagi di antara politik itu ada saling pengertian satu sama lain. Jadi saya melihat tidak pernah sebelumnya ada persatuan elit yang demikian eratnya dalam politik Indonesia, bahkan pada zaman Orde Baru persatuan elit itu terjadi karena memakai senjata. Kalau ini dengan persuasi, kemudian saling saling ada pertukaran, siapa yang dapat apa dan lain sebagainya, itu terjadi pada zaman Jokowi.